Hey, selamat datang kembali lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kita bahas tentang Pi Network kembali dan di layar terdapat Fireside. Nah, kenapa kok saya buka Fireside? Ada yang aneh, ada yang aneh. Nah, yang aneh di mana? Di token. Nah, banyak hal yang terjadi dan hal tersebut membuat saya bertanya-tanya, kok bisa token malah yang dijual belikan bukan koin pinnya? Dari mana gitu ya? Maksudnya dari mana berita tersebut yang membuat saya heran banget. Malah token dari Fireside-nya yang mau dijual belikan. Itu kan sedikit bingung saya. Karena kenapa? Ini tokennya hanya untuk Fireside, tidak untuk diperjualbelikan seperti layaknya kripto. Kriptonya ya Pi Network atau Picoin, tapi kalau tokens itu tidak. Dan hanya untuk posting juga like tentang postingan-postingan yang ada di Fireside. Untuk lebih lanjut tentang Fireside itu jelas ada di video berikutnya saja ya, biar saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita fokus ke My Token atau tokennya saja. Nah, apakah teman-teman yang menggunakan token atau Fireside ini tidak mencari tahu dahulu sampai percaya dengan namanya token Fireside-nya menjadi jual beli, bahkan menjadi pertukaran uang? Kok malah bukan Picoin, kok malah tokennya yang dianggap menjadi kriptonya? Sebenarnya teman-teman, kenapa sih nggak cari tahu dulu, dan kenapa sih nggak mau baca-baca dulu tokennya itu buat apa gitu ya? Kok percaya banget ketika ada orang yang bilang bahwa tokennya yang akan dijual belikan dan dijadikan fiat? Kok bisa? Dari mana? Nah, untuk menjawab itu, video ini akan memperjelas fungsi token di Fireside agar teman-teman belajar bahwa pentingnya mencari wawasan dan belajar tentang apapun itu harus ada dasarnya dan paling enggak mau membaca dulu lah. Nah, bacanya di mana? Bacanya adalah di profile sini ya. Oh, nggak kelihatan. Nah, di profile sini ya, di profile. Setelah itu ketika sudah klik profile, nanti ada di pojok kanan atas kan ada nih garis 3. Nah, di situ diklik. Setelah itu kita baca pertanyaan dan jawaban umum di sini ya. Di sini, teman-teman, dibaca. What are tokens? Apa itu tokens? Ya, ini jelas banget sehingga nggak perlu kalian itu menganggap bahwa token itu bisa dijual belikan. Padahal di sini ada, kalau apa ya, buat apa ya token? Contoh pada suatu aplikasi atau API network lah. Token, kita nggak tahu tentang token apa. Cari tahu, pasti di website itu akan memberitahukan tentang apa hal yang mungkin akan ditanyakan. Itu pasti ada. Oke, di sini coba kita translate agar semuanya bisa membaca terjemahan bahasa Indonesia. Oke, kita lihat di bawah. Token adalah mata uang aplikasi ini. Udah jelas. Hanya mata uang aplikasi Fireside gitu ya. Takutnya ada yang mengartikan aplikasi ini adalah Picoin dan segala macam. Tidak. Tapi jelas di situ adalah mata uang aplikasi ini. Oke. Anda dapat membeli 100 token dengan 1 pi. Kemungkinan di masa mendatang token dapat ditukar kembali menjadi pi. Jadi pertukaran kita kan beli satu pi dapat 100 token. Itu di kemudian hari mungkin akan dapat ditukarkan kembali menjadi pi. Jadi ketika kita 100 token, setelah itu
mungkin kita postingnya bagus, banyak yang like, kita dapat tambahan token gitu ya, atau dapat dari YouTube. Sorry, di situ ada advertising dan YouTube untuk klik ya, klik ads-nya itu kita dapat token. Nah, bisa ditukar lagi kepada Pi. Contoh punya 200 token, nggak diapa-apain nih token nih. Gimana cara nukernya ya? Saya tuker lagi ke 1 Pi. Tapi itu hanya dikatakan bahwa di masa mendatang token dapat ditukar kembali menjadi Pi. Tetapi ini belum pasti. Sudah jelas juga, tetapi ini belum pasti. Anda perlu menggunakan token untuk membuat postingan, saluran, dan komentar, serta menambahkan fire ke postingan yang sudah ada. Anda juga menerima token gratis sebagai tips saat postingan Anda menjadi populer. Fungsinya sudah jelas. Dan kenapa kalian masih percaya aja ketika ada orang yang mengatakan tokennya yang nanti dijual belikan? Padahal di Pi Network sendiri dan di Fireside tentunya sudah ada jawaban yang tanpa harus kalian tanyakan lagi atau langsung tiba-tiba percaya. Cukup membaca saja gitu ya. Fungsinya hanya untuk menambahkan fire ke postingan yang sudah ada. Anda juga menerima token. Fungsinya adalah Anda perlu menggunakan token untuk membuat postingan, saluran, dan komentar, serta menambahkan fire di postingan yang sudah ada. Ini jelas fungsinya. Di sini sudah jelas fungsinya. Jadi nggak perlu, seharusnya saya nggak perlu juga untuk menjelaskan. Tapi kok rasanya gemes, banyak komentar yang mengatakan bahwa kan bukan Picoin yang akan dijual belikan, tetapi token. Dari mana? Dari mana? Saya tanya, dari mana? Persepsi itu dari mana? Kok bisa gitu ya? Aneh. Ya. Aneh sekali. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa? Ini yang seru. Bahasan yang paling seru yang menurut saya ya. Menurut saya ini paling seru. Bahasannya apa? Bentar. Nah, bahasan berikutnya adalah tentang pernah tahu kan interview dengan Nicholas Kokalis dan Cheng Deofan di Crypto 101 ya. Kalau pernah tahu, ini sudah saya catat ya, poin-poinnya di menit keberapa. Contoh tentang dan kenapa ada KYC, terus kenapa KYC lama. Itu langsung dari mulut si core team. Maksudnya langsung disampaikan dari Nicholas dan Cheng Deofan yang akan menjawab. Terus bagaimana penambangan Pi bekerja dan menggunakan node? Apa nanti akan terhubung dengan kripto lain? Terus strategi di market kripto yang lesu. Terus berapa 1 Pi menurut dolar? Tentang masuk bursa juga ada pembahasan di sana. Terus menit ke-18, kenapa masih menambang jika belum memiliki nilai? Nah, di sini ada semua. Terus berikutnya, berapa lama membangun infrastruktur? Tujuan lengkap Pi Network itu apa sih sebenarnya? Terus kenapa menggunakan nama Pi? Ini seru banget. Ini bukan dari mulut saya nantinya, tapi dari Nicholas dan Cheng Deofan sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan saya akan intinya apa ya, akan merekam sambil kita lihat poin-poin yang dia katakan, agar kita bisa belajar juga wawasannya ya. Jadi bukan dari mulutku, tapi dari mulut core team sendiri. Kita akan buktikan. Kan banyak yang tentang masuk bursa apa enggak, banyak yang bilang enggak masuk bursa, padahal di sana dikatakan akan masuk bursa. Coinbase ya, Coinbase. Terus juga ini kisi-kisi ya, tentang market lesu yang banyak orang mengatakan bahwa tidak seperti kripto lain yang naik turun, padahal Nicholas sendiri akan mengatakan seperti itu, bahwa kripto juga naik turun ya, Pi Network juga akan naik turun karena masuk bursa juga. Terus apakah nanti akan terhubung dengan kripto lain? Banyak orang yang bilang bahwa Picoin
sendirian, eksklusif, dan tidak akan sama seperti kripto lain dan tidak akan terhubung dengan kripto lain. Di situ dijawab juga bahwa akan terhubung dengan kripto lain dan banyak deh. Jadi kita tunggu video berikutnya aja ya. Akan saya jelaskan maksud mereka dan bagaimana kita mengolah apa yang mereka katakan ya. Dan itu sesuai realitanya. Kalau masih dilawan ya berarti kalian tidak percaya sama Nicholas gitu aja. Bye bye. Happy petir. Tunggu aja ya video berikutnya. Seru-seru. Bye.